Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya apa kabar? Kali ini aku mau cerita tentang kehidupan aku dari awal nikah sampai saat ini. Tapi mungkin ceritanya agak panjang, jadi mohon bersabar dan semoga kalian menikmati cerita aku ini ya. Dan semoga apa yang aku rasakan dan aku alami menjadi pelajaran untuk kita semua ke depannya. Nah, aku mulai dari awal pertemuan aku sama A itu menurut aku unik ya. Karena aku ketemunya itu lewat HP di tahun 2011 ketika aku baru lulus bulan Mei, dan seminggu kemudian itu kalau nggak salah kan 5 Mei aku lulus dari Pondok Pesantren Darul Qolam Gintung Jayanti Tangerang. Nah, seminggu kemudian itu ada SMS dari AA. Kebetulan waktu itu dia bilang dia kakak kelas. Nah, dulu itu aku tuh orangnya dingin banget sama laki-laki, jutek. Tapi nggak tahu kenapa pas AA SMS itu ya aku terima gitu, karena dia bilang dia kakak kelas, jadinya aku tuh nggak enakan gitu deh. Akhirnya aku terima SMS-nya dan kita chattingan atau SMS-an lah ya, dulu tuh nggak ada WA. Dia HP-nya Asia dan aku alhamdulillah udah kebeli Nokia saat itu. Nah, habis itu selang 3 hari kita ngobrol dan kondisinya waktu itu aku lagi jagain nenek dari bapak di rumah sakit gitu. Jadi teleponan itu di rumah sakit. Nah, terus tiba-tiba dia nembak gitu. Kok nembak? Aku kan nggak ngerti ya pacaran itu seperti apa gitu. Akhirnya aku bilang sama orang tua, dan orang tua bilang silahkan aja kalau emang dia berani dan dia niatan baik, datang aja ke Serang gitu. Dia kan dari Jakarta. Nah, akhirnya benar hari Sabtu malam minggu AA ini datanglah ke Serang pakai motor, habis ngajar gitu kan, ngajar pramuka katanya hari Sabtu. Nah, bapak kan nggak tega ya malam-malam pulang ke Jakarta, kondisi itu nyasar, dia itu ya nyasar hampir ke Banten lama, padahal aku posisinya itu di kota gitu. Jadi kan ya udah deh, katanya ada satu kontrakan yang kosong, ini kan kontrakan pertama terus tengah, terus pojok, nah yang pojok itu dulu itu kosong. Akhirnya suruh tidur di situ dan hari Minggu itu pulang. Singkat cerita, intinya orang tua aku itu ngasih syarat ke AA, kalau kamu main 3 kali ke Serang tandanya kamu serius. Dan akhirnya dia membuktikan, sebulan sekali itu main, sebulan sekali main, nah sampai ke 3 bulan, berarti kan udah 3 kali nih main, dia serius kan. Nah, habis itu kata bapak ngitung, kamu udah 3 kali kesini, berarti kamu serius sama anak saya, katanya gitu. Bapak nggak mau pacaran gitu kan, maksudnya anak bapak itu nggak mau pacaran, tapi bapak pengen diikat gitu. Nah, akhirnya udahlah langsung nikah aja gitu. Terus kata suami itu saya belum sanggup untuk nikah karena saya penghasilannya hanya guru aja gitu. Udah nggak apa-apa, bawa aja dulu keluarga kamu kesini. Nah, ke 4 bulannya ini AA bawa keluarganya yang di Jakarta, keluarga dari Betawi, almarhum bapaknya AA gitu, datang ke sini sama mamahnya, sama mamangnya. Nah, di situ juga orang tua kita itu, orang tua AA itu ngomong bahwasanya anak saya belum bisa menafkahi anak bapak karena kerjaannya hanya guru aja, gaji 600.000. Nah, terus bapak aku bilang nggak apa-apa, rezeki mah bisa dicari nanti ke depannya gitu, insya Allah Allah akan kasih rezeki yang lebih dengan menikah. Lanjut, kita nikah di bulan ke-5. Jadi kita tuh persiapan dari bulan ke-4 itu pendek banget ya, jadi hanya 1 bulan aja ke bulan ke-5. Nah, kita nikah di tanggal 13 November 2011. 13 November 2011 di hari apa itu, lupa aku sih ya. Nah, 13 November 2011 ini kita nikah. Terus AA kan gak bisa ninggalin tugasnya, dan akhirnya aku dibawa ke Jakarta saat itu. Nah, di Jakarta alhamdulillah aku cepet dapet kerjaan karena background aku dari pondok. Nah, terus aku ngajar di TK dengan gaji 150.000 dan suami itu gajinya 600.000. Akhirnya kita cari-cari tambahan, yaitu ngajar bimbel kayak gitu kan. Dulu kita ngajar bimbelnya itu di Solusi, di Bekasi Harapan Baru, terus juga di Queen, di Harapan Indah Bekasi juga. Terus aku juga ngajar les privat ngaji di salah satu murid Queen aku ini. Kita kan ngajar bahasa Inggris ya, karena kita lulusannya itu bahasa Inggris. Nah, habis nikah itu kita tuh kuliah satu kampus dan satu kelas itu bahasa Inggris. Terus alhamdulillahnya kita biaya sendiri per semester sendiri. Nah, kita itu minta uang sama orang tua aku itu di saat wisuda. Kita butuh dana, satu orangnya itu kalau nggak salah 3 juta apa 6 juta gitu ya, jadi 2 itu 12 juta mungkin, aku lupa. Nah, itu aja kita minta, itu benar-benar kita minta karena kita nggak ada uang lah ya, karena hasil guru berapa sih gitu. Dan alhamdulillah kan saat itu kita dipercaya menjadi mahasiswa yang apa ya, maksudnya dipercaya sama dosen lah gitu, deket sama dosen, jadinya dibantu untuk apa-apanya gitu sampai lulus 2013 juga. Terus kita masih di Jakarta. Akhirnya dari situ setelah lulus itu kita dipanggil sama orang tua, udah nggak usah di Jakarta lagi, katanya di Jakarta mengontrak ini. Akhirnya suruh pulang ke Serang.
saat itu 2013 sudah mau CPNS, belum CPNS sih, maksudnya mau daftar CPNS karena sudah siap berkasnya dan itu sudah dicalonkan untuk sertifikasi gitu. Cuman karena ada niatan pindah, ya sudah akhirnya kita relakan, bismillah kita nurut sama orang tua di sini, akhirnya kita ke Serang 2013 itu. Nah, hanya beberapa bulan di 2013, awal tahun 2014 itu kita pindah ke Jakarta kalau nggak salah, aku lupa. 2014 awal tahun baru banget itu kita pindah ke Jakarta. Dicarikanlah sama adik kita itu di Jakarta kontrakan, dapat, dan kita tuh malam-malam udah izin, posisinya udah izin sama orang tua. Yang satu orang tua perempuan di Bandung, orang tua laki-laki di Serang, udah izin. Nah, kita berangkat malam-malam nyewa mobil Avanza, sampai bolak-balik itu kalau nggak salah 2 kali balik atau 3 kali balik itu aku lupa, untuk bawa barang-barang. Nah, itu posisi aku nempatin kontrakan yang di atas. Nah, 2013 itu. Terus kita 2014 ke Jakarta, nggak punya kerjaan dong, ya kan, bener-bener nol. Yang aku pegang aja gitu uang tuh untuk sehari-hari. Akhirnya kita baru cari kerjaan, dan alhamdulillah menurut adat, kalau misalnya pas potong bekakak itu yang gedenya, siapa yang gede, maka rezekinya itu yang gede di dia. Nah, kebetulan waktu potong bekakak itu aku yang paling gede bagiannya, dan alhamdulillah selama pernikahan itu rezeki yang datang ke aku itu alhamdulillah lebih gede dibandingkan sama suami. Tapi di sini aku nggak pernah minta lebih dari suami, aku terima dia apa adanya dengan segala kekurangannya juga. Dan aku juga niat nikah itu karena Allah, ibadah, nggak melihat dari fisik, nggak melihat dari dia kaya atau miskin gitu kan, karena aku ingin menikah itu sekali seumur hidup gitu aja. Dan aku yakin itu adalah jodoh yang Allah pilihkan untuk aku gitu kan. Nah, aku dapet tuh kerjaan di Giant Extra di Ujung Menteng, alhamdulillah, itu sebagai kasir. Meskipun aku S1, kata HRD-nya, mau nggak ini kasir, sedangkan kamu S1, nggak apa-apa Bu, yang penting aku masih bisa makan di Jakarta ini gitu. Akhirnya aku kerja, dan suami yang terjemput aku, waktu itu suami belum kerja. Nah, aku kerja itu perbantuan di sebelum bulan Ramadan. Nah, aku kerja itu 2 bulan, jadi sebelum bulan Ramadan sampai Lebaran, hanya 2 bulan aja. Habis itu berhenti, aku cari kerjaan lain, dan aku masuk di gudang kayak untuk ekspor gitu, di gudang di Marunda Center. Itu isinya itu kayak parfum Victoria's Secret kayak gitu, untuk masuk ke mall-mall besar di Indonesia, kayak PI, Mall Taman Anggrek, kayak gitu, PS, pokoknya yang keren-keren lah mallnya itu. Nah, di situ hanya bertahan 1 bulan karena aku ada panggilan lagi dari Giant untuk melanjutkan kontrak aku. Alhamdulillah aku diperpanjang kontraknya, dipanggil lagi. Dan aku kenapa milih Giant, karena dari segi gaji itu lebih gedean di Giant UMR, sedangkan di gudang Marunda sebagai admin itu aku hanya dapat gaji 1,5. Di Giant itu dulu aku dapat berapa ya, 3,4an, 3.400.000 kalau nggak salah, bersih-bersihnya itu 4 juta gitulah. Nah, habis itu aku terima di Giant, aku jalanin sampai setahun kemudian. AA juga kerja waktu itu, bikin skripsi gitu sama asdos, kayak nyupirin dosen mau kemana, dosen pergi dia ikut gitu. Jadi aku tuh sering ditinggalin beberapa malam gitu kan sama suami gitu. Dia dapat uangnya itu pas kali perjalanan itu, dan alhamdulillah sih aku syukurin juga gitu, karena benar-benar nikmat banget lah pokoknya. Berapapun yang kita dapat kita syukurin, kita nikmatin gitu. Terus itu akhirnya 2015 kan ya, setahun 2015 ke 2015. Nah, ketika aku habis kontrak, kita bingung lagi tuh, aku cari kerja apa ya, kok susah banget. Tiba-tiba orang tua nelfon, udah lah pulang aja, toh Giant sama warung orang tua itu sama, jadi kamu bantuin aja warung orang tua gitu. Yang sekarang aku kelola itu warung orang tua. Nah, dulunya itu aku sebagai ngebantuin doang gitu, ngebantuin orang tua di warung. Aku dikasih perharinya itu 50.000. Nah, dulu kan 2015 kita dijanjikan sama orang tua itu dikasih kerjaan yang pasti, karena aku minta kerjaan yang pasti, suami juga kerjaan yang pasti. Nah, suami dijanjikan itu supir, gajinya itu 1 juta lebih gitu lah. Nah, akhirnya kita kita pindah ke Serang lagi, dan aku nempatin kontrakan yang pojok ini gitu. Nah, itu 2015 beberapa bulan kita rasain kok kayaknya agak kurang ya penghasilan kita. Aku dapat 50.000, suami dapat 100.000 kadang per hari. Kok kayaknya kurang gitu, dan kayaknya nggak nyaman banget karena kita masih ngikut orang gitu. Senyaman-nyamannya kita ngikut PT nggak sama dengan ngikut ke orang tua. Kalau aku sih nyamannya ngikut ke orang banget ya, maksudnya ke PT gitu. Kalau untuk ngikut ke orang tua aku kurang nyaman, karena aku dari dulu itu jauh banget sama orang tua, karena aku mondok. Jadi gimana ya kalau dekat sama orang tua tuh kadang ada aja gitu kan seleknya.
kita aja benturan-benturannya. Kayak aku kan orangnya males banget, jujur aku orangnya males banget dan jorok gitu kan. Sejorok-joroknya aku tapi nggak jorok banget gitu. Nah aku sering ditegur, harusnya ini beres-beres, harusnya ini. Nah aku tuh paling nggak suka itu diatur-atur. Dari dulu aku nggak suka diatur-atur, nanti yang ada malah aku yang berontak kayak gitu. Nah terus akhirnya kita lepas tuh dari orang tua kan. Ya udah katanya apa, modalin kita aja deh, modalin apa buat baju gitu kan, jualan baju. Akhirnya dikasih modal tuh 8 juta. 8 juta kasih modal, kita belanja langsung ke Bandung saat itu. Alhamdulillah itu 2016 pertengahan ya. Nah pas bulan puasa itu aku panen sampai 20 jutaan alhamdulillah. Nah setelah lebaran aku tuh belanjain semuanya dan habis gitu. Dan saat itu kita posisinya udah melunasi modal yang 8 juta itu. Jadi aku tuh pure minjem ke orang tua, bukan minta gitu. Saat aku buka butik, yang tahu dulu Dia Shop yang pernah beli baju ke aku itu, alhamdulillah dari online-nya juga aku jalan, dari apa namanya di stadion juga aku jalan gitu. Terus setiap pasar kaget kayak gitu kita samperin dulu tuh sampai ke Cilegon segala. Perjuangan kita berdua tuh bener-bener alhamdulillah banget. Nah terus sebenarnya sih banyak lika-likunya sama orang tua, cuman gimana ya, nggak enak sih diceritain di sini. Kayak waktu punya butik tuh ya, aku apa namanya orang tua tuh beli mobil losbak. Nah mau beli mobil losbak itu atas nama adik aku yang cowok, tapi entah kenapa ada selentingan katanya aku ngaku-ngaku bahwa mobil itu tuh mobil aku gitu, padahal aku nggak pernah ngucap sekalipun itu mobil aku. Nah disitulah perang gitu, maksudnya kita berantem sama orang tua, dan akhirnya aku gemes kan, aku greget di 2016 itu. Aku masih netep di orang tua di pojok sana kontrakannya. Waktu itu emang nggak bayar ya, kalau nggak salah nggak bayar. Nah, terus habis itu akhirnya kita memutuskan untuk berhenti dari apa ya, dunia fashion gitu kan, dunia perbahanan atau baju-baju gitu. Kita berhenti, terus kita punya sisa waktu itu 100 ribu, hanya 100 ribu, dan kita cari solusi apa nih yang kira-kiranya laku gitu kan. Yang kira-kiranya laku apa ya, ternyata aku lihatnya kuliner, bagus sih kayaknya kuliner, karena setiap pagi tuh orang-orang pasti nyari sarapan gitu kan, rame gitu. Meskipun jadi pemikiran kita berdua itu, meskipun orang belum tahu rasanya seperti apa, tapi kalau mereka emang tujuannya nyari sarapan ya insya Allah mereka beli gitu. Kalau untuk rasa itu belakangan. Kalau misalnya dirasa itu enak, pasti mereka akan balik lagi ya kan. Akhirnya di situ aku belajar sama orang stadion, kenalan aku orang Bandung gitu, belajar masak, karena aku nggak pernah masak, jarang sih, maksudnya belum pinter masak gitu. Nah akhirnya aku belajar masak. Nah sekali percobaan dia bilang ini enak nih, bagus katanya, udah coba tingkatin lagi. Akhirnya kita buka di stadion, itu deket gornya stadion. Nah itu pun kita minjem lahan orang, minjem meja dan kursi orang, minjem etalase orang. Alhamdulillah orang itu baik banget, makasih ya Teh Yeni sama Arahmat udah pernah nolong kita, semoga sehat selalu, dilancarkan segala usahanya, rezekinya gitu. Itu kita nggak akan lupa sih, dan alhamdulillah sampai sekarang juga kalau misalnya ketemu mudah-mudahan bisa silaturahmi lagi gitu kan. Nah habis itu ramai itu ya, sampai pokoknya ramai banget, dan kita itu mutusin untuk ngambil perumahan. Nah KPR ya, kita KPR di BIP itu dengan nembak 8 juta waktu itu tuh habisnya kalau nggak salah. Nah 8 juta ini aku dapat dari mana? Aku dapat dari jual motor MX aku lupa cerita. Jadi hasil dari kerja di Giant itu, aku itu punya motor 2, yang satu Jupiter Z, yang satu Jupiter MX. Nah yang Jupiter Z ini dulu minjem atas nama liliknya suami. Nah yang Jupiter MX ini atas nama aku sendiri, yang bener-bener aku cicil waktu itu tuh 830-an waktu di Giant. Jadi kan aku ngambil 2 tahun. Nah aku kan di Giant cuma setahun. Nah setahunnya lagi itu aku udah ada di Serang gitu. Jadi gimana caranya untuk nyicil ini? Alhamdulillah sih semuanya lunas tanpa tunggakan, alhamdulillah. Nah akhirnya aku jual kan motor MX. Itu pun yang belinya itu orang tua kita, mertua aku yang di Jakarta. Nah dapatlah 8 juta kita bayarin untuk bayar KPR, karena nembak, karena kita wira swasta nggak bisa tuh ini nembak, jadi kayak untuk slip gaji gitu, harus ada slip gaji kan. Nah habis itu udah dapat kan KPR-nya, baru jalan berapa bulan gitu kan, kita nggak ngomong-ngomong ke orang tua. Aku nggak ngomong ke orang tua aku, pengennya tuh surprise lah gitu, itu 2016 ya. Nah udah rame kan uduk aku, akhirnya kita buka cabang lah di alun-alun Serang gitu. Nah aku sama suami di alun-alun, dan yang di stadion itu yang pernah ngasih aku resep, bapak-bapak itu yang orang Bandung. Ternyata di stadion ini nggak beres, si bapak itu nggak jujur, kabur tanpa kabar, uang setorannya nggak ada. Cuman alhamdulillah sih barang-barang ada gitu, kita ambilin di tempat dia tidur itu, dia juga tidur di stadion itu, numpang juga gitu. Jadi kita ambilin, barang udah ludes itu terjual tapi nggak ada hasilnya. Kita tutup lah yang di stadion, kita pindah ke alun-alun, fokus di alun-alun. Alhamdulillah di alun-alun tuh ramai banget, dan
kita tuh ketemu beberapa orang yang ya banyak orang lah, maksudnya hampir semua orang itu suka sama makanan aku. Ada satu cerita yang supir taksi yang aku masih inget banget, teh masih ada nggak uduknya gitu kan. Oh masih pak, terus sambalnya masih nggak tuh, ya sambalnya habis gitu kan. Bukan, salah. Gitu teh, uduknya masih. Aku bilang habis pak. Ya kok habis sih, padahal kan aku bilang ke istri mau sarapan di alun-alun aja gitu, sampai ngebela-belain loh teh, ternyata uduknya habis, apalagi aku pengen sambalnya tuh enak banget katanya gitu. Sampai segitunya orang ngerelain gak makan sama istri demi makan nasi uduk aku kan. Ya Allah, terharu banget aku tuh. Alhamdulillah masakan aku kepake, dibilang enak gitu. Terus sampai aku juga dapet saudara di situ, dapet ibu angkat. Kalau aku sih anggap itu ibu aku sendiri gitu ya, ibu Neneng, makasih banyak atas segala perhatiannya, selalu ngasih aku semangat, ngedoain aku yang baik-baik, sehat selalu ya ibu Neneng dan bapak. Pokoknya yang terbaik lah buat kalian semua, sehat-sehat keluarganya. Nah terus aku juga banyak ketemu pedagang-pedagang yang baik-baik banget. Setiap aku nggak habis uduknya, biasanya tuh aku bagi-bagiin. Nah dari hal kecil itu ternyata kerasa banget sampai sekarang, padahal aku cuma ngasih uduk atau lauk sisaan dagangan aku, tapi ternyata mereka tuh baiknya sampai sekarang. Setiap aku jalan-jalan ke alun-alun, kadang aku tuh parkir gratis, kadang aku tuh kalau misalnya jajan apapun kayak kue ape, kayak bubur ayam, bubur kacang hijau, itu selalu digratisin. Entah kenapa mereka sebaik itu, masya Allah. Pokoknya pelajaran dari aku sih, apabila kita berbuat baik dan selalu berniat baik, insya Allah Allah akan pertemukan orang-orang yang baik pula gitu. Dan dimanapun kita berada, insya Allah dalam keadaan susah, insya Allah ada yang nolong gitu. Pokoknya intinya kita harus berbuat baik terus sama siapapun. Terus itu 2016. Nah 2017 kan, 2016, masih 2016 kayaknya ya. Aku lupa. Oh iya masih 2016 deh. Nah terus orang tua itu manggil kita tuh, kita uduk itu berapa bulan doang gitu ya. Nah orang tuh manggil kita, katanya gini, kamu jualan uduk di pinggir jalan emangnya? Iya di alun-alun gitu. Udah berhenti aja kata gitu, soalnya ada yang laporan orang bang gitu kan ke orang tua. Kok berhenti? Itu kita itu dimediasi sama mamangnya mamah kakek aku ya, kakek Haji itu. Katanya kenapa harus berhenti pak, kan aku jualan halal, bukan mencuri, bukan apa gitu. Dan kakek aku juga ngebelain aku, udahlah yang ada juga kamu tuh kasih modal ke anak itu pengen usaha apa didukung, jangan dilarang-larang gitu. Nah aku tuh maunya kayak gitu, jadi jangan ngelarang aku untuk usaha apapun. Padahal dari dulu juga, dari awal nikah mereka minta kita ke Serang, kita turutin, tapi apa gitu kan, yang ada selek lagi. Dan sekarang 2016 itu disuruh dibuat paguyuban, paguyuban pengrajin tahu tempe oncom, diturutin sama suami. Udah tuh berjalan sampai 2017. Nah 2017 itu kita hampir ketipu sama developer, yang mana aku udah nggak setuju di awal, nggak mau beli tanah ataupun bangun rumah UKM gitulah. Karena kan kita kan masih minim pengetahuan tentang developer yang baik atau yang profesional, itu kurang banget. Dan akhirnya terjadilah kayak penipuan gitulah. Jadi si DP yang sudah masuk itu kembali hanya 50% aja, yang mana kita itu udah ngasih kalau nggak salah 50 juta, berarti kan yang kembali itu 25 juta doang. Nah gimana caranya kita ngembaliin ke anggota itu full gitu, 50 juta itu uang dari mana? Nah akhirnya saking keselnya, emang sih salah aku meninggalkan masalah atau lari dari masalah kayak gitu, karena aku kesel banget. Kenapa sih orang tua itu nggak dengerin aku, nggak dengerin firasat aku bahwasannya developer itu tuh nggak baik, bahwasannya apa yang mereka rencanakan itu kurang baik gitu. Aku kesel dan aku akhirnya serahinlah semuanya ke pengurus koperasi yang lainnya, karena kan selama ini yang ngurus koperasi itu aku dan suami gitu. Aku kasih catatan secara detail siapa aja yang dapat dan berapa aja yang dapat, dan semoga anggota itu memaklumi gitu apa yang sudah terjadi. Ternyata pas itu aku marah dan aku akhirnya pindah dong ke rumah aku sendiri yang udah lama aku belum tempatin, setahun aku belum tempatin, karena ngambil 2016. 2017 akhir baru kita pindah, itu Oktober baru kita pindah ke sana, kita tempatin. Dan kita itu nggak ada komunikasi sama orang tua ataupun pengurus yang lain selama 1 tahun. Tiba-tiba muncul lagi, ada yang laporan ini itu, terus minta pertanggungjawaban, minta ganti rugi segala macem. Otak aku tuh makin buyar banget. Aku disalahin, dibilang, difitnah bahwa kabur uang koperasi gitu. Padahal aku nggak ngelakuin itu semua. Uang tuh semua ada di luar. Pertama piutang, ada banyak piutang. Terus juga ada juga yang nggak lancar ya, pokoknya piutang. Terus
yaitu yang kasusnya developer itu gagal di situ. Nah orang tua aku tuh selalu bilangnya aku tuh saya rugi ratusan juta gitu. Nah ratusan juta dari mana saya bingung gitu, padahal asetnya koperasi itu nggak sampai ratusan juta, paling berapa puluh juta doang kayak gitu. Dan uang itu tuh habis untuk nalang-nalangin gitu kan, untuk nalangin waktu DP rumah itu gitu, nalangin anggota. Jadi intinya aku tuh nggak tahu itu masalahnya gimana sampai sebesar itu, dan itu jadi cacat banget di mata orang tua aku ke aku dan suami gitu sampai sekarang. Jadi setiap aku ngelakuin kesalahan sedikit selalu diungkit-ungkit tentang koperasi. Padahal di 2018 itu aku sudah menyerahkan sedikit ganti rugi. Aku udah jual emas-emas aku jual semuanya. Itu totalnya ada 8 jutaan. Aku serahin ke bapak aku. Memang posisinya nggak ada saksi di situ, tapi ya saksinya Allah sendirilah. Gitu. Jadi menurut mereka aku tuh nggak ada tanggung jawabnya sama sekali. Dan aku udah ngomong ke pengurus, selama setahun ini kemana aja gitu kan? Kenapa nggak diurusin satu-satu? Kenapa pembagiannya nggak merata gitu? Ya karena nggak ada kalian katanya gitu kan, karena nggak ada aku sama suami. Kenapa harus kita terus sih gitu tuh? Padahal kan ini tuh tanggung jawab bersama, koperasi itu bukan milik sendiri tapi milik bersama. Ya gitulah, bingung aku sama orang-orang sini. Jadi pengen enaknya doang, pengen minjemnya doang, pengen bantuannya doang, sedangkan kerja kerasnya nggak mau. Nah di situ kita sakit hati sih, sampai sekarang kita sakit hati. Cuman ya udahlah, kalau untuk di depan orangnya kita biasa aja. Cuman kalau untuk ngungkit lagi, bisa kita buka lagi kenangan yang pahit itu, ya kita pasti bakal sakit lagi gitu. Dan kita bingung harus kayak gimana. Semoga kalau misalnya aku jadi orang kaya, punya uang miliaran atau ratusan juta, aku ganti uang orang tua aku. Ngomongnya kan orang tua malu itu karena kelakuan aku dan suami yang udah bawa kabur uang koperasi, yang udah pakai uang koperasi, banyak lah pokoknya. Dan sekarang 2018 akhir, aku minta sama orang tua izin, Pak, Bapak kan nggak ada siapa-siapa di sini, sendirian, Mama di Tasik waktu itu sama adik-adik gitu. Udahlah saya ambil alih nih warung karena udah kosong melompong. Akhirnya aku catetin satu-satu detail, satu-satu harganya juga, berapa habisnya aku ganti. Jadi setiap barang orang tua yang habis aku ganti itu dikirimin, ditransferin ke orang tua aku yang perempuan di Tasik. Jadi aku tuh nggak cuma-cuma di warung juga, aku kasih transferan ke orang tua aku yang perempuan di Tasik setiap bulannya buat jajan orang tua di sana gitu, maksudnya buat kehidupan di sana, karena kan kehidupan di kampung lebih minim dibanding di kota kayak gitu. Nah terus saat itu memang sampai ini kan kita udah mau 2 tahun ya di warung ini gitu, dari 2019 awal, 2 tahun atau 3 tahun sih, 3 tahun ya kalau nggak salah. Nah saat itu memang kita nggak bayar kontrakan warung, tapi kita bayarin token warung, bukan warung, maksudnya kontrakan gitu, karena waktu itu kan warung itu KWH-nya disatukan sama kontrakan kayak gitu. Jadi aku ngisi dua token, yang satu token belakang tempat tinggalnya pecel lele, kontrakan pecel lele, yang satu lagi kontrakan bawah sama atas itu gabung sama warung, aku nanggung. Dan lama kelamaan itu si token itu membengkak, sampai pernah aku hitung sendiri saking penasarannya, token itu mencapai 1 juta per bulan gitu. Aku habis 1 juta, makanya kenapa aku nggak sewa atau misalnya aku nggak bayar kontrakan ke orang tua, karena aku nanggung token senilai 1 juta. Nah terus akhirnya kita memutuskan dong, daripada membengkak 1 juta per bulan, lebih baik itu 1 jutanya itu buat kita pribadi gitu, buat kebutuhan kita, buat kita sedekah ke yang lain, bukan sedekah ke yang ngontrak kayak gitu. Akhirnya kita izin, kita cabut, maksudnya bikin KWH sendiri, gantungan sendiri, itu biayanya 3 juta kita sendiri. Terus kita juga renov ke ruangan belakang untuk jadi ruang tamu, itu habis 10 juta yang dikeramikin itu, mungkin kalian tahu ya, yang sudah nonton pasti tahu. Terus sekarang nih yang kalian lihat background ini juga kita yang renov sendiri, habis 20 juta. Dan ini aku nyewa, aku bayar sama kayak yang lain 500.000 per bulan, tapi listrik ini aku sambungin ke warung, jadi tanpa listrik, hanya air aja. Jadi kontrakan sama air aja yang aku pakai, sedangkan orang lain itu 500.000 itu udah bersih sama listrik dan air gitu. Jadi ya aku sama aja kayak orang lain gitu. Dan aku nggak mau dibilang anak manja, aku nggak mau dibilang berpangku tangan. Dan ingat, siapapun yang bilang aku enak-enakan di makan harta orang tua, mohon maaf, itu bukan aku banget. Dan mohon maaf, jangan selalu menghina kita, jangan selalu nginjek-nginjek kita. Kita memang belum kaya, tapi kita punya harga diri, dan kita selalu membayar apapun yang menjadi kewajiban kita. Dan kita alhamdulillah nggak punya hutang sama siapapun itu. Meskipun kalian bilang kita punya hutang yang masalah koperasi, itu terserah lah, karena kita nggak merasa gitu. Terus kita belum punya anak,
itu ujian banget buat kita. Apalagi yang aku sakitin itu di saat, alhamdulillah di tahun ke-9 awal 2021 aku dikasih hadiah hamil di akhir tahun 2020 itu Desember. Aku telat tahunnya pas aku ngelaksanain nazar di tanggal 1 2021 itu. Besokannya aku keguguran dan aku nggak ngerti lagi. Aku ke rumah sakit itu cuman berdua sama suami aku. Orang tua aku nggak ada sama sekali nengok. Yang ada ngasih perhatian itu dari yang lain, dari mertua, telepon atau segala macam. Memang orang tua aku tuh video call, tapi yang aku harapin itu kan pelukan orang tua ya, kasih sayang orang tua. Pas aku pulang ke rumah pun apakah mereka ngasih aku makan atau ngasih aku perhatian? Gak ada sama sekali. Justru Mas Roni sama Mbak Bibah yang ngasih aku makan saat itu. Karena kan aku belum bisa masak ya, aku masih pemulihan itu setelah keguguran di sini tuh. Jadi aku bingung, aku anak kandung atau anak tiri, kenapa harus dibeda-bedakan. Dan adik aku itu pernah bilang, Tete emang gak punya jatah apapun, rumah di sini punya si ini, mobil punya si ini, pabrik punya si ini. Jadi aku tuh ngerasa aku tuh diasingkan gitu. Tapi alhamdulillah aku punya suami yang sabar, aku punya suami yang support aku dari kita nikah awal. Kita berjuang bareng-bareng sampai sekarang ini sudah mau 10 tahun. Dia sabar meskipun kita belum punya anak gitu. Dia sabar menghadapi semua cobaan, semua cacian dari orang tua aku gitu. Dan insya Allah mudah-mudahan kita tambah kuat, lebih dewasa lagi, mengambil pelajaran semuanya. Dan jangan sampai aku menjadi orang tua yang seperti orang tua aku ke anak aku nanti. Aku gak mau memilih-milih anak. Kasih sayang anak itu semua harus sama. Gak ada kata kamu anak pertama udah banyak dapat kasih sayang. Tapi justru semakin dewasa itu harus ditunjukkan kasih sayang, bukan malah dimusuhin atau diasingkan gitu. Jangan menilai seseorang itu dari harta, kemiskinan, kekayaan. Jangan sama sekali. Suami aku memang gak kerja, suami aku memang gak kaya, tapi dia punya jiwa yang besar, dia punya kegigihan, rajin, dan selalu bimbing aku ke jalan yang benar gitu. Mohon maaf semuanya apabila cerita aku terlalu panjang dan apabila cerita aku banyak yang salah, tapi ini the real yang aku rasakan. Meskipun mungkin orang tua aku nggak terima, meskipun mungkin orang tua aku nggak ngerasa mereka melakukan itu, tapi ini yang aku rasakan. Jadi ya kalian yang bisa nilai semuanya gitu. Intinya aku di sini bayar bukan gratis sama orang tua aku ya. Warung bayar sewa, kontrakan juga bayar sewanya, dan yang renov itu aku semuanya. Nggak ada uang dari orang tua sama sekali, nggak ada. Jadi tolong jangan bilang aku itu makan harta orang tua, jangan bilang aku menikmati harta orang tua. Tolong jangan ada kata itu, aku nggak suka banget. Karena kenyataannya aku semuanya itu bayar dan sendiri, mandiri. Aku dan suami itu berjuang sendiri. Warung pun aku yang bangun sendiri. Maksudnya untuk modal isinya ya, itu bukan tempatnya. Modal dari SR12 aku libur sebulan gak belanja. Waktu itu kalau nggak salah aku modalnya 5 juta. Dan ada cerita yang kelewat waktu di BIP, waktu pindah ke Domba lagi. Itu rumah suruh dijual kan, rumah yang di BIP. Aku jual, dapet lah harga sekian, dan aku belikan mobil. Nah pas aku beliin mobil, memang aku nggak izin dulu sama orang tua. Di situ sampai beberapa bulan itu orang tua nggak mau sama sekali aku ajak pergi pakai mobil aku, nggak mau sama sekali nginjek mobil aku. Nggak tahu kenapa, pokoknya sampai segitunya. Dan ketika orang tua aku sudah mau menginjakan kaki di dalam mobil aku, mobilnya aku jual. Kenapa? Karena aku nggak sanggup bayar pajak. Waktu itu minta pajak itu 10 juta karena 3 tahun mati, 2 tahun mati dari pas aku beli, 1 tahun pas aku pakai kan. Aku kurang 2 juta nih, aku minjem ke orang tua, malah diomelin, malah dibilangin aku minta dibayarin pajaknya, padahal aku mau minjem 2 juta, nggak dikasih. Alhasil aku memutuskan daripada 2 juta ini jadi masalah, kurang 2 juta, udahlah kita ikhlasin aja nih mobil, kita jual aja. Dan ketika kita ikhlas, alhamdulillah si pembeli itu datang sendiri tanpa kita cari-cari, dan itu deal meskipun memang ada kerugian, nggak apa-apa. Dan akhirnya uang itu kita sudah belikan tanah di dekat wali kota Serang. Itu yang aku punya sekarang, asetnya itu hanya tanah dan benda-benda yang di sekeliling aku ini yang aku punya. Itu semoga bermanfaat semuanya dengan cerita kehidupan aku. Yang baiknya datang dari Allah, yang buruknya jangan diambil karena itu semua kesalahan dari aku. Aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang baik, yang bermanfaat di sekeliling kita, dan semoga kita dijaga dari mara bahaya dan dijauhkan dari orang yang jahat. Semangat semuanya, be yourself, terus be positive thinking. Pokoknya semangat terus, jangan ada negatif thinking. Pokoknya kita harus fresh,
selalu ceria, jangan memperlihatkan kita itu sedih. Tapi aku ini hanya cerita ya, maksudnya berbagi cerita untuk kenang-kenangan aku ke depannya gitu, untuk anak cucu aku gitu kan. Semoga aku juga bisa introspeksi diri aku sendiri, karena aku juga masih belajar, belum menjadi orang baik banget. Pokoknya sekali lagi aku minta maaf bagi orang-orang yang aku pernah sakitin, bagi orang-orang yang aku repotin gitu. Dan makasih juga untuk semua yang bantu aku usaha atau bantu aku apapun itu, dalam segi apapun, barang, tenaga, apapun. Makasih banyak, semoga kalian sehat selalu, rezekinya Allah limpahkan. Segitu aja cerita dari aku, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.